Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan Om Tommy di channelnya Tommy Tetsuya. Orangnya ganteng dan hobi bercerita. Sebelum mendengarkan cerita Om Tommy, terlebih dahulu duduk dengan tenang dan jangan berisik, tar mamanya marah. Namaku Herman, sudah 10 tahun aku merantau ke kota besar dan bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang ternama di kota tersebut. Selama ini belum pernah terniat sedikit pun untuk pulang kampung untuk melihat ibuku dan adikku yang kutinggalkan saat berusia 3 tahun saat aku meninggalkan kampung halamanku. Dulunya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Padang, di Fakultas Teknik. Ibuku adalah seorang petani yang hanya menanam padi di sawah. Aku teringat di saat ibuku minta tolong untuk menjualkan beras untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari ke pasar. Dan aku menolak karena aku merasa malu dan tidak pantas lagi untuk membawa sekarung beras ke pasar. Di saat ibuku memaksa untuk menjualkan berasnya, aku pun emosi tanpa sadar. Aku mendorong tubuh ibuku dan terjatuh ke lantai. Dan dengan perasaan yang campur aduk, aku pun mengumpulkan baju-bajuku ke dalam tas. Dan dengan uang secukupnya hasil simpananku, aku pun pergi meninggalkan ibu dan adikku yang sedang menangis meratapi kepergianku. Padahal aku adalah anak tertua dari 2 bersaudara, sedangkan ayahku sudah meninggal setelah 1 tahun kelahiran adikku. Dengan bus antar provinsi, aku meninggalkan kampung halaman. Dalam hati kecilku, aku berjanji tidak akan kembali lagi ke kampung halamanku yang penuh dengan penderitaan. Sesampai di kota besar tujuanku, aku pun dijemput oleh temanku yang pada saat itu telah bekerja di salah satu perusahaan BUMN di kota tersebut. Aku berbohong kepada temanku bahwasannya kepergianku adalah harapan dari ibuku supaya aku menjadi anak yang berbakti dan berhasil. Temanku berjanji akan membantuku mencarikan pekerjaan karena dia juga prihatin dengan kehidupanku. Setelah 2 bulan menganggur di rumah temanku, akhirnya aku diterima kerja di tempat temanku bekerja dengan status karyawan training. Setelah 3 bulan berlalu, akhirnya aku diterima sebagai karyawan tetap dengan gaji yang lumayan untuk seukuran aku. Setelah 6 bulan bekerja, aku mampu membeli sebuah sepeda motor, walau dengan hanya menyicil. Entah kenapa, masih tersirat di dalam dadaku bahwa tanpa bantuan orang tuaku, aku pun bisa hidup dengan lumayan dan tidak seperti di kampung. Uang hanya didapat dari penjualan beras. Setelah 1 tahun berlalu, di sanalah aku merasakan hari raya Idul Fitri di kota besar. Walaupun di tempat kontrakanku sudah pada sepi karena semuanya pada pulang kampung, tetapi tidak ada niat sedikit pun bagiku untuk pulang kampung. Dan aku pun tenggelam dengan pekerjaanku, dan temanku dimutasi ke Kalimantan untuk menjadi kepala cabang di sana. Aku pun sudah mempunyai jabatan yang lumayan dengan gaji yang lumayan juga. Akhirnya aku mampu membeli rumah dengan hasil tabunganku. Aku pun bekerja keras siang malam dan tidak mengenal waktu. Setelah 6 tahun berlalu, aku pun mampu membeli sebuah mobil, walau dengan hanya menyicil. Selama di perantauan, aku belum pernah berniat untuk berumah tangga. Walaupun secara materi, aku sudah mampu. Yang aku pikirkan hanya kerja dan kerja. Mungkin semua ini dendam masa kecilku yang belum pernah merasa bahagia, atau aku belum mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Pada tahun ke-10, temanku datang menghampiriku
Dan dia bilang, "Pulanglah Lebaran besok." Dan aku hanya diam, hanya menjawab dengan dingin atau dengan basa-basi saja. Setelah temanku berangkat ke Kalimantan dan 10 hari menjelang Lebaran, dia menelpon kepadaku dan menyuruh aku untuk pulang. Seperti yang sudah-sudah, aku hanya menjawab, "Ya, aku akan pulang." Tapi itu hanya basa-basi saja. Melihat tetanggaku sudah pada pulang kampung, seperti biasa, aku hanya diam di rumah. Padahal aku dapat cuti selama 2 minggu. Aku pun berkeinginan liburan ke Bali dan tidak untuk pulang kampung. Akhirnya, malam takbiran pun tiba dan menggema di seluruh penjuru kota. Entah kenapa perasaanku merasa sepi. Tanpa sadar, air mataku pun menetes. Ini hari pertama kalinya air mataku menetes saat berada di perantauan. Paginya, saat hari raya Idul Fitri, saya bersama warga lainnya melaksanakan sholat Id di masjid komplek perumahan tempat saya tinggal. Setelah melaksanakan sholat Id, tiba-tiba HP saya berbunyi. Ternyata sahabatku sudah sampai di kampung halamannya. Dia bilang, "Aku harus segera pulang," dengan sedikit nada ancaman. Dengan perasaan campur aduk, akhirnya aku mengumpulkan semua pakaianku ke dalam koper dan memasukkannya ke bagasi mobil. Dengan perjalanan cukup panjang, dengan mobil yang aku setir sendiri, ada juga perasaan senang melihat rombongan orang-orang yang pulang kampung. Setelah 30 jam perjalanan, aku pun sampai di kotaku. Dengan perasaan senang, aku pun bermaksud membeli oleh-oleh untuk ibuku dan adikku. Tetapi aku sudah tidak tahu sebesar apa adikku saat ini. Di saat aku mau membeli pakaian buat adikku, datanglah seorang anak kecil dengan menjajakan kue kepadaku. Tapi aku menolak karena aku hanya ingin membeli pakaian untuk ibu dan adikku yang aku perkirakan sebesar anak penjual kue ini. Dari kejauhan, kulihat anak si penjual kue itu terus berjuang untuk mendapatkan uang, tapi tidak laku-laku juga. Dan aku pun memanggil anak si penjual kue itu. Aku tanya berapa usianya. Dia menjawab 13 tahun. Aku perkirakan sebesar inilah adikku barangkali. Lalu aku pun memberikan anak kecil itu uang 100.000. Tetapi tidak berapa lama, kulihat anak itu memberikan uangnya kepada pengemis tua. Dengan agak emosi, aku memanggil anak itu dan memarahinya. Dia hanya menjawab, "Aku hanya penjual kue dan bukan pengemis." Sejenak, aku terdiam dan membeli semua kue yang dijual anak tersebut. Alangkah senangnya hati anak itu. Dan dia berlari dengan gembiranya. Aku pun terdiam dan bertanya dalam hati, siapakah gerangan orang tua hebat yang telah mengajarkan anaknya seperti ini? Walau miskin, tapi punya pendirian. Setelah anak itu berlalu, aku pun singgah ke masjid untuk melakukan sholat zuhur dan melanjutkan perjalananku menuju rumah yang tidak seberapa jauh lagi. Sesampai di pagar rumah, aku sangat terkejut. Aku melihat ibuku dan anak kecil sepenjual kue. Ternyata adalah adik kandungku. Dan aku pun berteriak dan memeluk ibu dan adikku. Aku tumpahkan rasa penyesalanku yang telah meninggalkan ibu dan adikku. "Ibu, maafkan aku, Ibu." Aku pun menangis. Sambil memeluk mereka, kutatap wajah ibuku.
sudah mulai kurus dimakan usia. Dengan berlinang air mata memelukku, ternyata selama ini doa ibuku yang membuat aku berhasil. Begitulah kisahnya. Jadi kita ambil hikmahnya. Jangan sia-siakan ibumu yang telah membesarkanmu. Doa yang paling ampuh, yang paling mujarab adalah doa seorang ibu.